Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dini waddin salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah masih memberikan nikmat kepada kita untuk bisa menjalankan sholat maghrib dengan berjamaah di tengah hujan yang terkadang menghambat orang untuk pergi ke masjid karena becek atau karena dingin atau karena hujan yang deras. Dan ketika Allah Ta'ala memberikan kemudahan kita bisa menjalankan kewajiban itu, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan nikmat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjut pada bab As-salatu ala Nabi, bab tentang bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah al-Imam Bukhari haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Salamatu ibnu Wardan qala sami'tu Anasan wa Malik ibn Aus ibn al-Hadathan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarrazu falam yajid ahadan yatba'uhu fakharaja Umar fattaba'ahu bifakharatin aw midharatin fawajadahu sajidan fi misrab fanataha fajalasa wara'ah hatta rafa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqala ahsanta ya Umar hina wajadtani sajidan fatanahaita anni inna Jibril ja'ani faqala man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi ashran wa rafa'a lahu ashra darajat. Menceritakan kepada kami Abu Nuaim, beliau berkata, menceritakan kepada kami Salamah bin Wardan. Beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Anas bin Malik Anas dan Malik bin Aus Ibn al-Hadathan bahwasanya Nabi SAW kharaja yatabarrazu. Nabi SAW pernah keluar untuk buang hajat. Falam yajid ahadan yatba'uhu. Tapi beliau tidak menjumpai seorang pun yang bisa mengikutinya. Maksudnya apa? Untuk membawakan air untuk beliau. Ya. Fakharaja Umar, kemudian Umar keluar, fattaba'ahu, beliau mengikutinya sambil membawa air. Fattaba'ahu bifakharatin aw midharatin, beliau membawa timba atau alat untuk bersuci. Fawajadahu sajidan fi misrab,
Lalu dia mendapati Nabi SAW sedang sujud di tempat gembalaan. Fanataha fajalasa wara'ahu, kemudian dia menyingkir lalu duduk di belakangnya. Ya, nah Umar duduk di belakangnya. Hatta rafa'an Nabi SAW ra'sahu. Ya. Hingga Nabi mengangkat kepalanya, ya. Faqala, kemudian beliau berkata, ahsanta ya Umar. Engkau telah berbuat bagus ya Umar. Hina wajadtani sajidan fatanahaita anni. Tatkala kamu mendekati saya sedang sujud lalu kamu menyingkir dari saya. Inna Jibril ja'ani, tatkala itu sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Ya, faqala, kemudian dia berkata, man shalla 'alaika wahidatan, siapa yang membaca salawat kepadamu satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah mendoakan, maksudnya apa? Memberikan kebaikan kepada dia ashran, 10 kalinya. Wa rafa'a lahu ashra darajat, dan Allah mengangkat baginya 10 darajat. Ya, hadis ini ada beberapa pelajaran yang kita bisa dapatkan. Jadi dahulu Nabi SAW dan juga para sahabat, jadi ada beberapa keadaannya. Pada keadaan tertentu beliau pergi menjauh dari kampungnya atau tempat tinggalnya atau tempat tinggal bersama orang-orang. Untuk apa? Buang air atau buang hajat. Pada kesempatan lain ketika mendapati ada tempat khusus buang hajat, maka beliau buang hajat di tempat khusus tersebut. Dan ketika beliau membuang hajat, maka beliau membawa serta alat bersucinya. Ya, membawa serta alat untuk bersuci. Kalau di kita sekarang mudah ya, tinggal datang ke kamar kecil, di sana sudah tersedia alat-alat, gayung dan juga airnya ya untuk bersuci. Yang kedua, hadis ini menunjukkan keutamaan Umar ya. Memang ada beberapa sahabat yang terkadang membawakan air untuk beliau. Di antaranya adalah Abdullah bin Abbas, atau terkadang Abdullah bin Mas'ud yang membawakan air untuk Nabi SAW, atau terkadang Anas bin Malik ya membawakan air. Dan ini berkhidmat kepada Nabi SAW, membantu Nabi tentu merupakan keistimewaan. Ya. Bagaimana hari ini ada orang merasa mulia ketika dia bisa membantu kiainya atau ustadznya atau syekhnya. Dia akan cerita, ya akan mendapati kemuliaan. Karena membantu orang salih tentu lebih besar ganjarannya dari membantu orang biasa. Kemanfaatnya tentu lebih. Ya. Apalagi dialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita mendapati Nabi SAW, beliau sujud di tempat gembalaan, ya. Di tempat beliau mengembala. Ya. Di tempat gembalaan maksudnya tempat di mana biasanya orang menggembalakan, bisa kambing, bisa unta, bisa juga sapi yang biasanya digembalakan. Umumnya ya kalau enggak unta, kambing-kambing yang ada. Di sini memang didapati beliau sedang sujud di tempat tersebut. Karena sebagian
ulama, ya, sebagian ulama, ya, dengan dalil Nabi yang lain, di antaranya Nabi SAW salat di kandang kambing, maka sebagian ulama di antaranya dengan dalil ini juga, dan dalil ketika Nabi SAW salat di kandang kambing, bahwa binatang kotoran binatang ini bisa dimakan, maka sebagian menyebut tidak najis. Ya, sebagian ulama menyebut tidak najis, walaupun yang ada di kalangan mazhab Syafi'i menganggap sebagai najis. Kemudian yang berikutnya, Umar sedikit menjauh dari Nabi SAW, ya, agar beliau lebih leluasa di dalam bersujud, ya. Maka dipuji perilaku Umar ini oleh Nabi SAW. Kemudian beliau memberikan pelajaran kepada Umar, karena waktu itu yang ada adalah Umar. Tetapi kita faham apa yang diajarkan beliau kepada Umar, ya diajarkan kepada umat manusia kaum muslimin ini secara keseluruhan. Yaitu ketika Nabi berkata, "Man shalla 'alaika wahidatan sallallahu alaihi asyran." Dia mengutip ucapannya malaikat Jibril. Jadi kata malaikat Jibril, barang siapa membaca salawat kepadamu sekali, maka Allah menyampaikan salawat kepadanya 10 kali. Makna Allah bersolawat, Allah mengabulkan permintaan atau memberikan keberkahan kepada orang yang bersolawat. Kalau makna solawatnya malaikat, seperti dalam ayat kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat, itu maksudnya bukan Allah itu membaca solawat. Ya, Allah memberikan keberkahan kepada orang yang membaca solawat. Kalau malaikat, maka malaikat akan Allah bersolawat, maknanya Allah menyebutkan kebaikan Nabi pada makhluk-makhluknya di langit. Itu maknanya. Wa rafa'a lahu 'asyra darajat. Dan Allah mengangkat baginya 10 derajat. Ya. Allah mengangkat bagi orang tersebut 10 derajat. Masya Allah, ya. Allah berikan kepada orang-orang yang bersalat kepada Nabi balasan 10 kali lipatnya. Maka senantiasa kita sebagai umat Nabi hendaklah banyak membaca salawat. Sesungguhnya Allah dengan segala kekuasaannya telah mengutus nabinya Muhammad SAW dan telah memberinya kekhususan dan kemuliaan untuk menyampaikan risalah. Ya. Demikian pula dalam masalah khususan membaca salawat kepada beliau. Ya. Maka seorang hamba harus taat kepadanya, menghormatinya dan melaksanakan hak-haknya. Dan di antara hak-haknya adalah Allah mengkhususkan bagi Nabi SAW salawat dan memerintahkan kita untuk bersalawat sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula dalam sunnah nabinya yang tadi, di antaranya hadis yang kita bacakan. Dan orang yang bersalawat untuknya akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Ya. Ibnu Katsir Ta'ala ketika ada ayat innallaha wa malaikatahu yashalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Maksud ayat ini adalah bahwa Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hamba dan nabinya
di sisinya di langit. Ini makna Allah bersolawat. Ya, jadi makna Allah bersolawat adalah Allah Ta'ala mengabarkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan hambanya dan nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW di sisinya di langit, di mana malaikat-malaikat bersolawat untuknya. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan makhluk-makhluknya yang ada di bumi untuk bersolawat dan salam untuknya, agar pujian berkumpul kepada Nabi SAW dari seluruh alam, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah. Jadi agar pujian kepada Nabi ini dari langit banyak malaikat-malaikat yang sudah Allah Ta'ala ceritakan kepada mereka kemuliaan beliau. Termasuk yang di bumi, ya umat Nabi Muhammad yang sering membaca sholawat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya beliau Jala'ul Afham, beliau menyebutkan bahwa jika Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Rasulnya, maka hendaklah kalian juga. Ya, karena kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW yang Nabi ini telah banyak berjasa dalam menyampaikan risalah. Maka hendaknya kalian juga bersalawat dan salam untuknya karena kalian telah mendapati berkah risalah dan usaha beliau seperti kemuliaan di dunia dan di akhirat. Abu Aliyah menyebutkan bahwa solawat dari Allah itu adalah berupa pujian bagi orang yang bersolawat untuk beliau di sisi malaikat yang dekat, yaitu di langit. Kemudian salam, ya, yang dimaksud sallu alaihi wasallimu, ya, artinya keselamatan dari segala kekurangan dan bahaya. Karena dengan merangkaikan salam itu dengan sholawat, maka kita pun mendapati apa yang kita inginkan dan terhapus dari apa yang kita takutkan. Jadi dengan salam maka apa yang kita takutkan menjadi hilang dan bersih dari kekurangan, dan dengan sholawat maka apa yang kita inginkan menjadi terpenuhi dan lebih sempurna. Hukum sholawat untuk Nabi SAW, menurut madhab Hambali, sholawat dalam tahiyat akhir itu adalah termasuk di antara rukun-rukun sholat. Itu kalau sholawat di tasyahud akhir. Ya. Kemudian Al-Qadi Abu Bakar bin Bakir berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan makhluknya untuk bersolawat dan salam untuk nabinya dan tidak menjadikan itu dalam waktu tertentu saja. Jadi kata beliau, jadi yang wajib adalah hendaklah seseorang memperbanyak salawat dan salam untuk beliau dan tidak melalaikannya. Ya. Ini yang ada dalam surat Al-Ahzab tadi, ya, ayat yang ke-56. Ya. Mari kita lihat surat Al-Ahzab ayat yang ke-56 di mana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama seperti ketika Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hei orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi ini perintah kepada kita, ya, untuk senantiasa banyak berzikir. Demikian pula ketika kita bersolawat. Ya.
kepada Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk banyak membaca sholawat. Ada banyak hadis yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang surat Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ya. Dan dalam hadis-hadis yang disebutkan berisi tentang keutamaan orang-orang yang membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada waktu-waktu yang disunahkan dan dianjurkan membaca salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sebagaimana hadis, "Idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidillah wa tsana'i alaihi, thumma yusalli 'alan nabi, thumma liyad'u ba'du bima syaa." Apabila engkau berdoa, maka hendaklah engkau memulai dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian bersolawat untuk Nabi. Kemudian setelah itu berdoa dengan apa saja yang ingin dia panjatkan. Ya, jadi dari hadis ini menunjukkan membaca solawat dianjurkan sebelum berdoa. Ya. Bahkan dalam hadis riwayat Fadalah bin Abid, dia berkata Rasulullah SAW mendengar seorang laki-laki berdoa dalam solatnya tetapi tidak bersolawat untuk Nabi. Maka beliau bersabda, orang ini telah tergesa-gesa. Lalu beliau menyebutkan riwayat tadi, "Idza shalla ahadukum falyabda' bitahmidillah wa tsana'i 'alaihi, thumma yusalli 'alan nabi, thumma liyad'u ba'du bima syaa." Kalau kalian berdoa, hendaklah dia memulai dengan memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersalawat. Kemudian berdoa setelah itu. Dalam riwayat yang lain, kalau tadi riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dan Hakim, ada hadis yang menyebutkan ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli da'i 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, doa itu terhalangi sehingga orang yang berdoa itu membaca salawat untuk Nabi sallallahu. Ibnu Atha berkata, doa itu memiliki rukun-rukun, sayap-sayap, sebab-sebab dan waktu-waktu. Bila berketepatan dengan rukun-rukunnya, maka doa itu menjadi kuat. Bila sesuai dengan sayap-sayapnya, maka dia akan terbang ke langit. Bila sesuai dengan waktunya, maka ia akan beruntung. Bila ia berketepatan dengan sebab-sebabnya, maka dia akan berhasil. Ya. Adapun rukunnya, ya, rukun doa adalah menghadirkan hati, perasaan tunduk, ketenangan, kehusyuan dan ketergantungan hati kepada Allah. Ya, ini rukun agar doa itu dikabulkan. Sementara sayap-sayapnya adalah jujur. Kemudian waktu-waktunya adalah di antara sahur, di saat sahur, itu sepertiga malam terakhir. Dan sebab-sebabnya adalah sholawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata siapa? Ibnu Atha. Yang kedua, sholawat kita baca ketika menyebut, mendengar, dan menulis nama beliau. Ya. Jadi Rasulullah pernah mengamini doa malaikat. Amin, amin, amin. Beliau menyebutkan bahwa malaikat sedang mendoakan dan aku diminta untuk mengaminkan. Di antaranya, rahima'an furajulin dukirtu indahu falam yusalli alayya. Celaka orang yang namaku disebutkan di sisinya lalu dia tidak bersolawat untukku. Kemudian yang ketiga, memperbanyak solawat
untuk Nabi SAW pada hari Jumat. Ya, dalam hadis riwayat Aus bin Aus, ya, berkata, qala Rasulullah SAW, inna afdala ayyam minkum, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah, fa'aksiru alayya minas salah. Ya, fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah salawat untukku pada hari itu. Karena salawat itu akan sampai kepadaku. Maksudnya apa? Karena salawat itu isinya kan doa. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berikan keselamatan atas Nabi Muhammad SAW. Wa ali Muhammad, dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi maka seseorang hendaknya apa? Memperbanyak doa-doa tersebut pada hari Jumat. Sampai kepada Nabi, karena itu adalah doa yang dipanjatkan kepada Allah untuk Nabi. Maka Allah menyampaikannya kepada beliau, doa tersebut. Kemudian yang keempat, salawat untuk Nabi ketika menulis surat dan apa yang ditulis setelah basmalah. Qadi Iyad berkata, inilah saat-saat yang tepat untuk bersolawat yang telah banyak dilakukan oleh umat ini tanpa ada yang menentang dan mengingkarinya. Dan tidak pula pada periode-periode awal. Ya. Lalu terjadi penambahan pada masa pemerintahan Bani Hashim, Daulah Abbasiyah, lalu diamalkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Ya. Bahkan di antara mereka saat menulis buku, mereka mengakhiri buku dengan menulis solawat. Kemudian yang kelima, ketika masuk dan keluar masjid. Ya, dari Fatimah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian masuk masjid maka ucapkan bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad waghfir lana wa sahhil lana abwaaba rahmatik. Kalau keluar wasahhil lana abwaaba fadlik. Ini doa ketika masuk masjid. Kemudian bagaimana cara bersalawat dan salam untuk Rasulullah? Tadi kita ada ayat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jadi dalil ini menunjukkan bahwa menggandengkan salawat dan salam bersama dengan harapan agar doanya dapat dikabulkan, inilah bentuk salawat dan salam untuk beliau. Ya. Makanya ketika Abi Muhammad bin Ajrah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, Rasulullah SAW suatu ketika keluar kepada kami, kata beliau. Lalu saya berkata, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana kami beri salam kepadamu. Maka bagaimana kami bersolawat untukmu? Maka beliau bersabda, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim. Ya, ini bentuk salawat, ucapan salawat. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hamid As-Sa'id radhiyallahu an, mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat? Maka beliau menjawab, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi
wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Ini bentuk sholawat bacaannya. Kemudian dalam hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Jika kalian mendengar orang adzan mengucapkan atau memanggil dengan panggilan adzannya, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Ya. Wasallu alayya, kemudian disuruh kita bersolawat untukku, untuk Nabi. Fa innahu man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Ya. Karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Thumma saluli al-wasilata, dan mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah di sebagian menyebutkan sebagai tempat tertinggi di surga. Maka kita kan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Maknanya kita minta kepada Allah agar Nabi dikasih al-wasilah, tempat tertinggi di surga. Ya. Fa innaha manzilatan fil jannah, karena al-wasilah adalah tempat di surga. La tambahi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak akan diberikan kecuali kepada hamba-hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa arju an akunahu, dan aku berharap akulah hamba tersebut. Faman sa'ala li al-wasilata hallat alaihi syafa'ah, dan siapa yang berdoa memohonkan untukku al-wasilah tadi, maka dia berhak mendapat syafaat. Jadi di antara sebab kita mendapati syafaat, berdoa setelah adzan. Ya, berdoa setelah adzan itu apa? Menjadikan kita berhak mendapati syafaat. Dalam hadis disebutkan, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakatuhu syafaati. Siapa yang berselawat untukku di waktu pagi 10 kali, dan di waktu sore 10 kali pula, maka dia berhak mendapati syafaatku. Dalam hadis riwayatkan An-Nasa'i dan Hakim disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighunani min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salam kepadaku dari umatku. Jadi ada malaikat yang bertugas secara khusus menyampaikan salam kita, salawat kita kepada beliau. Dan dalam hadis yang marfu' dari Ibnu Mas'ud, manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat untukku. Ya, maka kita senantiasa memperbanyak salawat. Dan bahkan tercela bagi orang yang nama Nabi disebut tapi tidak bersolawat. Bahkan Rasulullah menyebutkan al-bakhil kullal bukhli alladhi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah orang yang jika mana namaku disebut, nama Nabi SAW, dia tidak bersolawat.
Bahkan dalam hadis yang disahihkan oleh Albani, "Man nasiya salata alayya khuti'a tariqal jannah." Siapa yang lupa mengucapkan salawat untukku, maka dia telah menyalahi jalan menuju surga. Demikian pula dalam hadis riwayat Tirmidzi, suatu kaum yang duduk pada suatu majlis lalu mereka bubar sebelum zikir kepada Allah dan bersalawat untuk Nabi SAW, maka Allah akan menimpakan kebatilan atas mereka. Bila ia menghendaki maka mereka akan disiksa, kalau tidak mereka akan diampuni. Ya, jadi kalau kita hadir dalam satu majelis, sebelum selesai ya kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Makanya ada doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ada faedah dan buah salawat untuk Nabi SAW. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan 39 manfaat salawat. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang kedua, mendapati 10 salawat dari Allah kalau kita membaca sekali. Kalau kita membaca 1000 tinggal dikali. Yang ketiga, ditulis baginya 10 kebajikan dan dihapus daripadanya 10 kejahatan. Diangkat baginya 10 derajat. Kemudian kemungkinan doanya terkabul bila ia mendahulinya dengan solawat. Dan doanya akan naik menuju kepada Allah Ta'ala. Kemudian menyebabkan mendapati syafaat dengan membaca solawat. Ya. Bila diiringi permintaan wasilah tadi. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Atau tanpa diiringi olehnya juga tidak mengapa. Kemudian menjadi penyebab mendapatkan pengampunan dosa. Dicukupi oleh Allah apa yang diinginkan. Ini kalau kita bersolawat. Mendekatkan hamba dengan Nabi pada hari kiamat. Menyebabkan Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang bersolawat. Menyebabkan Nabi SAW menjawab solawatnya. Dan salam dari orang yang mengucapkannya. Kemudian yang berikutnya, yang ke-12, mengharumkan majelis dan agar ia tidak kembali kepada keluarganya dalam keadaan menyesal. Ya, karena tadi di antara doa penutup majelis adalah membaca sholawat. Menghilangkan kefakiran. Ya, menghilangkan, jadi orang kalau dalam kondisi fakir, banyaklah bersolawat, Allah akan memberikan kekayaan. Ya. Menghapus predikat kikir dari seorang hamba jika dia bersolawat untuk Nabi ketika namanya disebut. Orang yang bersolawat, yang ke-15, akan mendapati pujian yang baik dari Allah Ta'ala di antara penghuni langit dan bumi. Karena orang yang bersolawat memuji kepada Allah agar memuji, menghormati dan memuliakan Rasulnya, maka balasan untuknya sama dengan yang ia mohonkan. Ya. Kemudian yang ke-16, mendapatkan berkah pada dirinya, pada pekerjaannya, pada umurnya dan kemaslahatannya. Karena orang yang bersalawat itu memohon kepada Rabbnya agar memberkahi Nabi dan keluarganya. Dan doa ini terkabul dan balasannya sama dengan permohonnya. Kita meminta agar Allah Ta'ala memberkahi Nabi dan keluarganya. Maka Allah akan memberkahi kita dan keluarga kita juga kan. Kan kemarin sudah kita sampaikan. Kalau kita mendoakan orang lain yang tidak ada di sisi kita, ketika kita bersolawat kepada Nabi kan sama. Nabi tidak berada di sisi kita. Kita berdoa kepada Allah untuk beliau. Maka kita akan mendapati hal yang sama. Kemudian yang ke-17, nama orang yang bersolawat itu akan disebutkan dan diingat di sisi Rasul. Seperti penjelasan yang dulu ya.
bahwa Rasulullah menyebutkan sesungguhnya salawat kalian akan diperdengarkan kepadaku. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya Allah mewakilkan malaikat di kuburku yang menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Dan cukuplah seorang hamba mendapatkan kehormatan bila namanya disebutkan dengan kebaikan di sisi Rasulullah. Di malaikat kan ngomong ini ada salawat dari umatmu yang namanya Fulan. Nih, malaikat menyampaikan kepada Nabi. Maka kita sesungguhnya bersyukur mendapati kehormatan nama kita disebut di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, yang ke-18, meneguhkan kedua kaki di atas sirat dan melewatinya berdasarkan hadis Abdurrahman bin Samirah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib tentang mimpi Nabi SAW. Saya melihat seorang di antara umatku merangkak di atas sirat dan kadang-kadang berpegangan. Lalu salawatnya untukku datang dan membantunya berdiri dengan kedua kakinya lalu menyelamatkannya dari sirat. Ya. Ini fadilah dari salawat. Yang ke-19 akan senantiasa mendapatkan cinta Rasulullah SAW, bahkan bertambah dan berlipat ganda. Dan ini termasuk ikatan iman yang tidak sempurna kecuali dengannya. Karena seorang hamba bila senantiasa menyebut nama kekasihnya, menghadirkan dalam hati segala kebaikan-kebaikannya yang melahirkan cinta, maka cintanya akan semakin berlipat dan rasa rindu kepada orang yang sering disebut-sebut ini akan semakin bertambah. Ya, bahkan akan menguasai seluruh hatinya. Ya. Kalau kita mencintai Nabi, kita akan sering menyebut-nyebut beliau. Sebagaimana seorang yang mencintai sesuatu, maka sesuatu itu akan sering dipujinya, disebut-sebut namanya. Kemudian yang terakhir, akan mendapati petunjuk dan hati yang hidup. Semakin banyak dia bersolawat dan menyebut Nabi, maka cintanya pun semakin bergemuruh dalam hatinya. Ya, sehingga tidak ada dalam hatinya penolakan terhadap perintah-perintah beliau dari sunnah-sunnahnya. Ya, tidak ada lagi keraguan terhadap apa yang dibawa beliau. Ya, bahkan hal tersebut telah tertulis dalam hatinya, menerima petunjuk kemenangan dari berbagai jenis ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ulama-ulama yang mengetahui dan mengikuti sunnah dan jalan hidup beliau, setiap pengetahuan mereka bertambah tentang apa yang beliau bawa, maka bertambah pula cinta dan pengetahuan tentang mereka tentang hakikat salawat yang diinginkan untuknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita senantiasa memperbanyak membaca salawat sebagai bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.